Hello Internet, and now you're watching Anda Ramawan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, bahagia, dan juga waras tentunya dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, welcome to segmen Exploration. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua mengenai manajemen perbekalan ketika melakukan perjalanan touring jarak jauh menggunakan sepeda motor. Kalau misalkan perbekalan itu nggak di-manage, nantinya teman-teman akan kelimpungan atau kewalahan ketika teman-teman membawa barang bawaan yang ada pada diri teman-teman dan juga pada sepeda motor teman-teman. Tentunya kalau misalkan teman-teman kewalahan membawanya, nantinya bisa terjadi hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun merugikan pengguna jalan lain. Untuk itu, di video kali ini saya akan membahas secara khusus mengenai bagaimana caranya kita memanage barang bawaan kita atau perbekalan kita untuk perjalanan jarak jauh. Teman-teman, perlu kalian ketahui dulu bahwa saya membagi manajemen perbekalan ini dalam dua kategori. Yang pertama, manajemen perbekalan untuk sepeda motornya. Yang kedua adalah manajemen perbekalan untuk orangnya atau ridernya. Seperti apa selengkapnya? Ini dia. Yang pertama, kita akan membicarakan mengenai manajemen perbekalan untuk motornya dulu ya. Yang pertama, teman-teman di sini harus membawa yang namanya tools sederhana atau kunci-kunci sederhana, yang mana di dalamnya ini relatif ya, tidak mengikat. Tapi kalau misalkan saya pribadi, biasanya saya membawa tang, membawa obeng, plus minus, kemudian juga saya membawa beberapa kunci-kunci yang diperlukan, kunci 12, kunci 14, 17, kunci-kunci L, kemudian juga kunci busi. Dan tak lupa saya juga biasanya membawa busi cadangan. Kalau misalkan dirasa perlu kita membawa busi cadangan, khawatirnya ketika di jalan terjadi beberapa hal yang memang mengharuskan kita untuk melakukan pergantian terhadap busi tersebut. Kemudian di sini teman-teman juga bisa membawa yang namanya kanebo. Ya, kanebo ini adalah lap yang biasa digunakan untuk mengelap sepeda motor. Namun sejatinya lap kanebo ini multifungsi. Bisa teman-teman menggunakan untuk lap sepeda motornya, kemudian mengelap visor helm, dan juga mengelap yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya biasanya saya membawa piranti atau wadah untuk menyimpan logistik atau membawa logistik ketika melakukan perjalanan jauh atau touring. Nah, untuk membawa barang-barang logistik tersebut, saya biasanya menggunakan top box. Top box di sini, teman-teman, saya gunakan merek set dengan tipe SH39, yang dimana di dalamnya itu bisa memuat satu helm half face, kemudian juga beberapa perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan oleh kita ketika dalam perjalanan touring. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki benda-benda tersebut, teman-teman bisa menggunakan yang namanya duffel bag. Duffel bag ini teman-teman bisa isi di dalamnya untuk pakaian dan lain sebagainya. Tenang, teman-teman jika tidak punya duffel bag, teman-teman juga bisa menggunakan tas biasa atau semi carrier. Teman-teman, tas biasa di sini yang saya maksud adalah day pack ya. Tapi tentunya day pack atau semi carrier itu tidak digendong ketika teman-teman touring. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan pundak teman-teman itu cepat lelah. Oleh karena itu, cara menyimpannya adalah teman-teman taruh tas teman-teman tersebut di belakang, kemudian juga diikat oleh tali pengikat khusus untuk sepeda motor. Lalu selanjutnya, dalam hal manajemen perbekalan untuk sepeda motor ini, saya juga membawa yang namanya tali pengikat barang untuk di sepeda motor tersebut. Karena tadi seperti yang sudah saya mention, selain teman-teman itu misalkan taruh tas di belakang dan diikat menggunakan tali, tapi kalau misalkan saya sudah menggunakan top box, lalu juga masih biasanya menggunakan
tali pengikat barang untuk membawa barang-barang yang lainnya yang tidak masuk ke dalam top box. Karena apa? Karena top box sendiri di sini kapasitasnya terbatas, teman-teman. Tidak semua barang itu kita bisa masuk all in di dalam top box. Karena memang di dalam top box sendiri, di dalam pabrikannya sendiri pun sudah mengatur rekomendasi berat maksimal yang bisa ditanggung oleh top box itu sendiri biasanya tidak lebih dari 5 kilo atau tergantung dari besaran dimensi top box-nya itu sendiri. Lalu di sini masuk ke dalam perintilan-perintilan manajemen perbakalan untuk sepeda motor yang lainnya. Biasanya saya juga membawa pentil cadangan, pentil ban cadangan ya. Karena apa? Karena memang kita tidak tahu situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Dikhawatirkan memang ketika kita melalui medan-medan yang mungkin full of surprise, itu kita mengalami yang namanya kerusakan pentil. Nah, oleh karena itu di sini pentil sendiri saya bawa untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Tentunya juga bisa menghemat biaya daripada Anda membeli pentil ban di tempat tambal ban pinggir jalan. Walaupun menghemat biayanya tidak seberapa, tapi paling enggak kita ada saving cost lah, gitu. Selanjutnya masih berhubungan dengan ban juga. Saya biasanya membawa pompa portable. Nah, pompa portable ini bukan dalam arti yang pakai mesin kompresor, tidak gitu. Tapi di sini sebetulnya pompanya adalah pompa untuk sepeda mountain bike ya. Nah, di sini walaupun memang untuk mengisi anginnya butuh effort yang sangat ya, atau bisa saya katakan kita bisa sambil berolahraga ketika kita memompa ban tersebut, tapi nggak apa-apa, karena ukurannya yang sangat compact itu bisa dimasukkan ke dalam top box ataupun ke dalam kompartemen-kompartemen yang ada di dalam tas kita. Lalu selanjutnya, karena di sini motor saya adalah motor dengan tipe kopling manual, otomatis seperti yang sebagaimana user-user motor kopling manual biasanya bawa ketika touring itu adalah tali kopling cadangan untuk mengantisipasi kopling kita putus ketika di tengah jalan. Selanjutnya, benda yang esensial dan fungsional ketika menemani perjalanan touring, teman-teman, adalah phone holder. Nah, phone holder sendiri di sini terdiri dari banyak sekali merek dan berbagai macam tipe. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita saja seperti apa. Lalu yang terakhir, terkait dengan manajemen perbekalan untuk sepeda motor adalah kunci ganda. Ini berkaitan dengan keamanan, teman-teman. Di sini teman-teman harus mempersiapkan kunci ganda karena kita tidak tahu situasi dan kondisi yang sangat dinamis ketika kita ada di lapangan, terlebih ketika kita parkir di penginapan, kita parkir di toilet umum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman harus menyiapkan benda yang satu ini. Kalau tadi kita berbicara mengenai manajemen perbekalan untuk sepeda motornya, kali ini kita berbicara manajemen perbekalan untuk orangnya atau untuk ridernya sendiri. Ada apa saja? Berikut saya rangkum, teman-teman, ini berdasarkan versi saya sendiri aja ya, atau yang biasa saya bawa ketika saya melakukan touring itu sendiri. Di sini teman-teman, pastinya teman-teman harus menggunakan yang namanya helm untuk keselamatan. Helm sendiri teman-teman bisa menggunakan tipe half face atau full face, tergantung selera dan juga kenyamanan teman-teman. Kalau saya sendiri biasanya saya menggunakan helm dengan tipe half face. Kemudian, masih terkait dengan helm itu sendiri, biasanya saya menggunakan intercom sebagai sarana entertainment di dalam perjalanan touring itu sendiri. Sebetulnya penggunaan intercom ini bersifat opsional, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak harus mengikuti saya untuk menggunakan intercom. Karena fungsi dari intercom sendiri adalah yang pertama itu untuk teman-teman bisa mendengarkan audio ketika teman-teman touring. Dalam hal ini ketika teman-teman membuka maps, mengikuti petunjuk jalan, itu kan biasanya ada audionya tuh. Nah, audionya tersebut teman-teman bisa dengarkan melalui intercom. Kemudian yang kedua, dia dapat berfungsi untuk mendengarkan musik. Namun perlu diingat di sini mendengarkannya jangan sampai budek ya teman-teman ya. Jangan sampai melebihi kapasitas maksimal pendengaran kita karena itu sangat tidak baik. Nanti takutnya diklakson sama pengemudi lain kita nggak aware. Nah, itu teman-teman.
Kemudian fungsi lainnya dari intercom itu untuk berkomunikasi dengan rider lain atau dengan boncengers kita kalau misalkan kita bawa boncengers supaya di motor itu tidak "Hah? Apa? Ngomong apa?" Seperti itu. Intinya untuk sarana komunikasi. Setelah itu, teman-teman ketika riding jarak jauh atau touring ini sendiri, teman-teman harus mempersenjatai diri teman-teman supaya anti masuk angin dengan menggunakan jaket dengan bahan terbaik, anti angin, kemudian juga kalau bisa sih ada yang sedikit dianya water repellent atau bahkan kalau yang bagus sekalian dia bisa waterproof seperti itu. Celananya juga demikian, teman-teman bisa menggunakan celana sesuai dengan nyamannya teman-teman, tapi di sini saya merekomendasikan menggunakan celana khusus riding, karena apa? Karena disesuaikan dengan fungsinya. Itu bisa memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi teman-teman. Terlebih kalau misalkan di dalam pakaian kita kenakan selama nyetir itu ada protektornya, seperti itu. Selanjutnya yang tidak kalah penting, teman-teman juga di sini harus membawa yang namanya raincoat atau jas hujan. Nah, raincoat sendiri atau jas hujan ini terdiri dari banyak sekali macamnya. Teman-teman, di sini ketika kita ngomongin jas hujan, teman-teman biasanya itu lumrahnya kan kalau pakai jas hujan itu satu ya. Misalkan kita pakai jas hujan merek A, satu. Tapi, teman-teman, karena medan touring itu cukup beragam, dan ketika hujan datang biasanya terdapat banyak sekali partikel-partikel seperti kerikil yang ikut juga nyiprat ke bawah oleh air-air yang terciprat oleh kendaraan-kendaraan lain. Dan biasanya partikel-partikel tersebut akan mempengaruhi tingkat keawetan daripada jas hujan itu sendiri. Nggak jarang teman-teman ketika jas hujan tersebut baru berumur beberapa bulan saja, jas hujannya sudah rembes terus kita nyarahin mereknya. Nah, itu sebetulnya diakibatkan oleh memang seringkali banyak partikel-partikel yang bisa merusak lapisan waterproof dari jas hujan itu sendiri. Solusinya gimana? Solusinya kita bisa membawa jas hujan disposable atau yang jas hujan sekali pakai atau jas hujan kresek lah seperti itu. Biasanya kita pakainya itu untuk lapisan yang paling luar supaya kerikil-kerikil atau partikel tersebut mengenai jas hujan yang sekali pakai tersebut. Selanjutnya saya membawa juga yang namanya shoes cover atau rain cover untuk sepatu. Hal ini saya lakukan untuk menghindari risiko sepatu saya basah karena kehujanan. Dan juga saya tidak usah perlu repot-repot mengganti dari sepatu ke sandal. Tinggal dibungkus aja sepatunya, masih tetap bisa dipakai. Dan tentunya lebih aman tetap memakai sepatu. Selanjutnya di sini teman-teman bisa membawa yang namanya sandal. Namun jika packingan teman-teman itu sudah penuh, maka teman-teman juga bisa membeli sandal tersebut di destinasi ketika nanti teman-teman sudah sampai di lokasi tujuan. Selanjutnya barang yang tidak kalah penting adalah sarung tangan atau gloves ya. Nah, sarung tangan di sini atau gloves teman-teman bisa pilih tipenya sesuai dengan karakter teman-teman. Teman-teman ingin yang half hand atau yang full hand, itu sah-sah aja sesuai dengan nyamannya teman-teman aja. Selanjutnya saya juga turut membawa kaos kaki cadangan. Hal ini saya lakukan agar kebersihan kaki saya juga tetap terjaga. Selanjutnya, saya juga merekomendasikan teman-teman menggunakan buff atau balaklava. Hal ini diperuntukkan untuk melindungi kita dari paparan-paparan atau partikel-partikel debu yang mungkin masuk ke dalam pernafasan kita ketika kita melakukan aktivitas touring. Dan terlebih ketika kita menggunakan balaklava, itu akan membuat sirkulasi dan juga penyerapan keringat kita di helm kita itu lebih baik. Jadi keringat kita tidak langsung kena helm, melainkan kena balaklava itu sendiri. Dengan demikian, helm kita akan jauh lebih bersih. Selanjutnya juga saya merekomendasikan yang namanya safety vest atau rompi reflektif yang teman-teman bisa gunakan untuk perjalanan touring malam hari. Kenapa saya merekomendasikan safety vest ini? Karena memang di perjalanan malam hari kita tidak tahu medan-medan seperti apa yang kita lalui ya teman-teman. Ketika kita menggunakan safety vest dengan ada reflektor di dalamnya, itu bisa memberikan awareness bagi pengendara lain atau membuat pengendara lain tersebut lebih notice ada keberadaan kita di jalan yang sama. Oleh karena itu, safety vest ini bisa meningkatkan safety lebih besar ketimbang kita tidak memakai safety vest. Namun, ini sifatnya opsional yang saya rekomendasikan aja.
Selain itu, ada lagi beberapa perlengkapan pribadi lainnya seperti perlengkapan mandi, kemudian juga obat-obatan pribadi, kemudian teman-teman device atau gadget-gadget pribadi beserta dengan kabel-kabelnya atau dengan charging kabelnya. Itu teman-teman silakan dipersiapkan dengan sesuai kebutuhan aja. Intinya jangan membawa perbekalan yang sampai membuat kita dan motor kita itu terlihat overdimension dan overload atau yang disingkat dengan odol. Karena itu akan sangat membahayakan bagi diri kita dan juga bagi pengendara-pengendara yang lainnya. Itu tadi sedikit tips dari saya mengenai manajemen perbekalan yang bisa teman-teman praktikan atau aplikasikan ketika teman-teman ingin melakukan perjalanan jauh atau touring menggunakan sepeda motor. Supaya teman-teman dalam perjalanannya aman dan juga nyaman. Karena kalau misalkan perjalanan aman dan nyaman, kita pun akan tenang dan juga senang. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Saya Lutfi Darmawan pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. I'll see you on the next video.